Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas satu materi tentang persamaan kuadrat, yaitu materi bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Di sekolah kita sudah belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Biasanya kita akan mendengar 3 cara. Yang pertama dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan sebuah metode yang dikenal dengan nama metode Poisson-Law. Poisson-Law ini nama dari seorang profesor di Amerika sana, pembimbing Olimpiade di Amerika Serikat. Baik, bagaimana logika berpikir dari metode Poisson-Law? Jadi metode ini menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat untuk mencari akar-akarnya. Jadi misalkan kita punya persamaan kuadrat ax pangkat 2 ditambah bx tambah c sama dengan 0. Sebagaimana bisa kita kenal, kita anggaplah ini akar-akarnya adalah x1 dan x2. Maka dari sini sering kita menuliskan bahwa jika x1 dan x2 adalah akar-akarnya, maka x1 tambah x2 itu diperoleh dari negatif b per a. Kemudian yang kedua yang bisa kita peroleh adalah perkalian akar-akarnya itu dapat diperoleh dari pembagian konstan dengan koefisien x pangkat 2. Nah, dari sini kita akan mencoba memahami logika berpikir dari Prof. Poisson-Law, bagaimana caranya mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Misalkan kita punya garis, kemudian anggaplah dari garis ini adalah x1, ini adalah x2. Maka jika ada titik di tengah, saya namakan misalnya titik M, maka tentu jarak dari x1 ke M sama dengan jarak dari M ke x2. Di mana M sendiri kita bisa dapatkan dari titik tengah dari x2. Kita peroleh dengan rumus x1 tambah x2 dibagi dengan 2. Jika kita misalkan bahwa jarak antara x1 dan M itu adalah U, maka tentu jarak dari M ke x2 juga U. Dengan demikian, x1 itu posisinya adalah M dikurangi dengan U, dan x2 sama dengan M tambah U. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui x1 dan x2, kita perkalikan x1 kali x2 ini sama dengan M kurang U dikali M tambah U. Ini tentu sama dengan C per A. Atau M pangkat 2 kurang U pangkat 2 sama dengan C per A. Logika ini yang akan kita pakai untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan metode Poisson-Law. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita lebih baik menyimak contoh berikut ini. Misalkan kita punya
sebuah persamaan kuadrat. Tentukan misalnya akar-akar di persamaan kuadrat berikut. Maaf, tulisan kurang bagus. Pertama, X pangkat 2 kurang 4X kurang 12 sama dengan 0. Bagi kita yang sudah terbiasa, dengan cepat kita bisa mengatakan bahwa X1-nya sama dengan 6 dan X2-nya sama dengan negatif 2. Tapi kita akan mencoba menyelesaikan ini dengan menggunakan metode Quotient Law. Perangkatnya adalah yang pertama, kita tentukan dulu X1 ditambah X2. Ini sama dengan negatif B per A sama dengan 4. Selanjutnya tentukan titik M. Titik M adalah titik tengah antara X1 dan X2. Berarti X1 ditambah X2 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita perkalikan X1 kali X2. Dari sini kita ketahui bahwa X1 kali X2 itu sama dengan M pangkat 2 kurang U pangkat 2. Berarti ini sama dengan M pangkat 2 kurang U pangkat 2 itu sama dengan C per A. M sendiri itu sama dengan 2. 2 pangkat 2 kurang U pangkat 2 sama dengan C-nya negatif 12 per 1, berarti negatif 12. U pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 12. Ini adalah 16. Dengan demikian, U sama dengan akar 16 sama dengan 4. Dengan demikian, X1 itu sama dengan M kurang U sama dengan 2 kurang 4 sama dengan negatif 2. X2 sama dengan M tambah U sama dengan M-nya 2, U-nya 4, sama dengan 6. Jadi terlihat jawaban kita ini sama dengan jawaban ini. Ini salah satu contoh mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode Quotient Law. Mari kita berlatih dengan contoh lain. Contoh kedua yang bisa kita gunakan sebagai latihan dengan soal yang sama, pertanyaan yang sama maksud kami. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Misalnya persamaan kuadratnya itu adalah kita cari yang imajiner. Misalnya X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. Di sini yang pertama kita lakukan adalah cari X1 ditambah X2 sama dengan negatif 1 per 1 sama dengan negatif 1. Selanjutnya cari nilai M. M itu X1 tambah X2 per 2, hasilnya negatif 1 per 2. Setelah itu, kita gunakan perkaliannya. 1 kali X2 pangkat 2 kurang U pangkat 2 sama dengan C per A. Berarti negatif 1/2 pangkat 2 karena M-nya negatif 1/2 kurang U pangkat 2, C-nya nilainya 1, A-nya nilainya 1, berarti di sini 1. Kita peroleh 1/4 kurang U pangkat 2 sama dengan 1. U pangkat 2 itu sama dengan 1/4 dikurang 1. Berarti U pangkat 2 sama dengan negatif
3/4. Dengan demikian, U sama dengan akar negatif 3/4 atau 1/2 akar 3I. Nah, kenapa muncul I? Karena imajiner. Dengan demikian, kita bisa katakan X1 itu sama dengan M tambah U sama dengan negatif 1/2 tambah 1/2 akar 3I. X2 sama dengan M kurang U sama dengan negatif 1/2 kurang 1/2 akar 3. Ini bisa kita cobakan juga untuk persamaan kuadrat yang koefisien X pangkat 2-nya bukan 1. Selamat mencoba. Semoga ini bisa menambah perbendaharaan wawasan kita tentang cara penentuan akar-akar persamaan kuadrat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.